البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, al-babu salisa asyar, bab yang ke-13, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Dibuat jadi tajuk hadisnya itu, barang siapa dikehendaki oleh Allah kebaikan untuknya, Allah akan menjadikan dia faqih di dalam agama ini. Tayyib. Apa yang diinginkan di sini yaitu penyemangatan. Karena ini kitabul ilm, Imam Bukhari ingin memberikan semangat kepada kita agar bertafaqquh fiddin, mencari pemahaman. Jangan rela hanya menjadi orang jahil, nanti senang ditipu. Dah ikut ustadz saja, dah ikut kiai saja, tahu-tahu kita ditipu, tak tahu. Seperti yang banyak terjadi itu. Baik, mereka punya hak untuk belajar, kita juga punya hak. Tak ada yang berhak melarang kita. Cukup ustadz saja yang belajar, tak ada. Siapa yang mewajibkan macam itu? Bahkan Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk belajar. Baik. Untuk dunia saja wajib belajar 12 tahun kalau di Indonesia. Kenapa? Untuk agama yang mana ini untuk kepentingan abadi, bukan hanya hidup 60-70 tahun, malah tidak diwajibkan. Ini adalah terbalik-balik. Bahkan Allah dan Rasulnya memberikan kabar gembira banyak sekali. Allah tidak dengki kalau ada hambanya yang jadi alim. Bahkan Allah suka apabila banyak hamba yang kenal dia. Baik. Maka kita hendaknya memperdalam itu. Semakin kenal Allah, semakin diberi pahala banyak. Allah suka. Tidak seperti sebagian orang, kalau kita tambah ilmu sedikit malah ada yang dengki, malah ada yang tak suka, pengen kita cepat mati dan seterusnya. Na'udzubillah. Seperti ketika Imam Syafi'i pindah ke Mesir, tahu-tahu para Malikiyun mereka dengki, mereka berdoa dalam sujudnya, ya Allah matikanlah Syafi'i, jangan engkau matikan madhab Maliki. Ini melampau sekali saking dengkinya. Padahal Imam Syafi'i muridnya Imam Malik juga. Tapi memang orang dengki, padahal Allah tak dengki. Allah suka kalau hambanya punya ilmu, tapi sesama manusia malah dengki. Baik. Iya, ngeri, aneh. Kalau sudah fanatik mengerikan. Memang. Nah, yang lebih parah lagi adalah para pendeta Bani Israel dengki sama Nabi Isa, sampai rela untuk apa? Berusaha agar Nabi Isa dibunuh. Ini melampau sekali. Nabinya sendiri dibunuh. Baik. Allah suka kalau hambanya kenal dia, beribadah dengan ilmu, kemudian diberi pahala banyak. Baik. Nah, di sini Allah dan Rasulnya memberikan semangat agar apa? Kita ini semakin memperdalam fikih di dalam agama ini. Disiapkan berbagai jenis kebaikan. Kita baca hadisnya. Qala Imam al-Bukhari rahimahullah, al-hadisul al-hadi was-sab'un, hadis yang ke-71, haddatsana Sa'id ibnu Ufair. Dan beliau ini adalah Al-Misri. Sa'id bin Ufair ini sebenarnya, Ufair ini nama datuknya, sering dinisbatkan kepada datuknya. Nama ayahnya Katsir, Sa'id bin Katsir bin Ufair. Sa'id bin Katsir bin Ufair Al-Misri, siqah, dan beliau fasih, dan beliau ahli dalam masalah bahasa lughah, ahli di dalam masalah nasab dan seterusnya. Ini Sa'id bin Ufair Al-Misri, Sa'id bin Katsir bin Ufair, siqah. Mungkin Misri. Ya mungkin ayahnya atau yang atas-atas bawa alam, tapi beliaunya sendiri jelas ini nama Islami. Tapi asal Mesir memang apa? Egypt ya asalnya. Iya. Nah, beliau kunyahnya Abu Utsman Sa'id bin Katsir bin Ufair Al-Misri. Qala haddatsana Ibnu Wahab. Ini satu daerah. Ibnu Wahab, beliau adalah Abu Muhammad Abdullah bin Wahab
Misri, Diwanul Ilm, Siqatun Sabtun Katsirul Hadis. Ini Ibnu Wahab. Baik. Sangat dimuliakan oleh Imam Malik. Beliau meriwayatkan dari Imam Malik dan dari Lais bin Sa'ad. An Yunus, an Ibnu Syihab. Yunus kalau dari Ibnu Syihab, ini Yunus bin Yazid Al-Aili, Abu Yazid. Asbatun Nasfi Az-Zuhri, min asbatin Nasfi Az-Zuhri. Siqatun Sabt. Tayyib. Ini ana lupa Al-Aili itu ikut mana ya? Terlupakan. Tayyib. Kemudian Ani bin Syihab. Ini jelas terulang-ulang beliau Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab Az-Zuhri, imamun bila mudafa'ah. Tayyib. Qala Humaid bin Abdurrahman. Humaid bin Abdurrahman bin Auf Siqah, dan beliau ini adalah kunyahnya adalah Abu Ibrahim Humaid bin Abdurrahman bin Auf Siqah Madani. Qala sami'tu Muawiyah ma'ruf Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau adalah Abu Abdurrahman Muawiyah bin Sahr bin Harb Al-Umawi. Tayyib. Iya, beliau adalah khalifah. Beliau adalah yaitu apa? Al-Umawi Abdasyami, karena beliau dari Bani Umayyah bin Abdisyams. Tayyib. Dan beliau diangkat sebagai Amir Syam oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian pada masa pemerintahan Utsman ditetapkan untuk terus memerintah, tidak ditukar. Terpercaya beliau jihad, bahkan apa? Beliau sampai dalam jihadnya itu banyak wilayah yang berjaya ditaklukkan, sampai ke Siprus, bahkan sampai ke jalan sempit di Konstantinia di Turkiya sana. Pemerintahan terakhir, yaitu apa? Istilahnya benteng terbesarnya Romawi. Hanya saja beliau tak berjaya sampai ke situ, hanya di jalan sempit di dekat Konstantinia. Tapi ini sudah perjalanan luar biasa jauh, sudah banyak benteng yang runtuh di tangan kaum muslimin dalam waktu yang sangat singkat itu. Kekuasaan betul-betul luas sekali. Itu yang di Syam, belum lagi yang di wilayah mana? Ke timur, ke Irak, Iran dan seterusnya itu. Sampai bahkan ke daratan Cina di masa Umar bin Khattab. Iya, betul. Juga di masa Umar itu sudah sampai ke Khurasan sana, sampai ke bahkan bukan hanya Afghanistan, bahkan atas lagi. Ini iya itu. Ini beliau sebagai amir itu selama 20 tahun. Kemudian tatkala beliau menjadi khalifah, berkuasa juga selama 20 tahun. Dan beliau wafat usianya 86 tahun. Dan menjadi apa? Menjadi raja terbaik di pemerintahan muslimin, bukan khalifah tapi yang di kalangan raja. Beliau raja terbaik dan sangat dermawan, sangat pemberani, sangat penyabar dan seterusnya. Dan beliau adalah Katibul Wahyi, salah satu yang mencatat wahyu. Beliau masuk Islamnya, ada yang mengatakan pada waktu Fathu Makkah, ada yang mengatakan sebelum itu, tapi merahasiakan dari ayahnya. Masuk Islam sebelum ayahnya, yaitu Abu Sufyan. Dia sahabat nih yang mau ya. Iya, dia sahabat. Kalau pergi perang ini menang. Ya, dia sering menang, memang dia pemberani. Walaupun juga apa orangnya halus. Baik. Qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Jadi dalam khutbahnya Muawiyah menyampaikan hadis. Saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sanadnya tinggi ya, langsung dari Nabi. Ini kalau kita ke Rasulullah ini jaraknya jauh sekali. Jadi sanadnya panjang sekali. Yaqul may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Barang siapa Allah kehendaki untuknya kebaikan, Allah jadikan dia itu faqih di dalam agama ini. Wa innama ana qasim, saya ini hanyalah pembagi. Wallahu yu'ti, sementara Allah lah yang memberikan. Jadi Allah yang memberikan rezeki, saya hanya diperintahkan untuk membagi-bagikan. Saya mendapatkan wahyu dan taufik.
Jadi jangan salahkan saya, tapi ini adalah ketentuan Allah. Fulan dapat sekian, fulan dapat sekian. Nabi mendapatkan wahyu, bukan Nabi yang membagi sesuka hati. Walang tazala hadhil ummatu qa'imatan ala amrillah. Terus menerus senantiasa umat ini tegak di atas syariat Allah. La yadurruhum man khalafahum. Tidak akan membahayakan mereka orang yang menyelisihi mereka. Hatta ya'tiya amrullah. Sehingga datanglah urusan Allah. Hadis ini banyak sekali periwayatannya, rawinya juga banyak. Bukan hanya Muawiyah, datang dari Sauban, datang dari Aisyah, datang dari Abi Hurairah, dan banyak sekali. Adapun yang ini sendiri diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, hadis Muawiyah, dari banyak sanad juga. Jadi telah dijelaskan oleh Ibnu Battah rahimahullah, boleh di dalam khutbah itu, dan bahkan ini lebih utama dalam khutbah kita membacakan dalil, mungkin dari Quran, mungkin dari sunnah. Alhamdulillah praktek muslimin seperti itu bagus. Karena memang kalam yang terbaik adalah kalamullah, petunjuk yang terbaik adalah petunjuknya Nabi. Maka itulah yang terbaik untuk disampaikan di dalam khutbah, baru kemudian diberi tambahan penjelasan dan sebagainya. Nah, di sini beliau menyampaikan satu hadis yang memiliki 3 pembahasan. Pembahasan pertama, penyemangatan dalam masalah ilmu. May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Barang siapa, ini man ini adalah ismu syartin jazim di dalam masalah usul fikih dan tafsir. Ini man ini adalah apa? Yufidul umum. Karena apa? Ada tuh syarat tufidul umum. Ini siapapun dia, laki-laki, perempuan, tua, muda, kaya, miskin, raja atau rakyat jelata, semuanya masuk di sini. Bahwasanya alamat dia itu dikehendaki oleh Allah sebagai orang yang mendapatkan kebaikan, yaitu apa? Dia paham dalam agama ini. Dan ini menunjukkan bahwasanya urusan ini di tangan Allah Ta'ala. Masalah kita dapat ilmu atau tidak, memperolehi ilmu atau tidak, ini dari Allah. Makanya dinisbatkan kepada iradahnya Allah. Kalau kita tahu demikian, apa yang wajib kita lakukan? Berusaha dan berdoa, bukan diam saja. Sebagaimana rezeki itu juga kehendak Allah, tapi kita berusaha dan berdoa, bukan hanya diam. Demikian pula dalam masalah ilmu, kita berdoa, wa qur rabbi zidni ilma. Nabi saja diperintahkan untuk berdoa, wahai Rabbku tambahilah saya ilmu. Baik, sebagaimana doa para nabi, Rabbi habli hukma, wahai Rabbku berikanlah kepada saya hukum. Doanya Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Hukum ini umum, yaitu apa? Kebijakan yang dibangun di atas pengetahuan dan seterusnya. Baik. Dan juga usaha, disampaikan bertawakal kepada Allah. Kemudian khairan, ini nakirah fi siyaqi syarat tufidul umum. Di dalam usul fikih, nakirah dalam pola syarat memberikan faedah keumuman. Seluruh kebaikan dunia dan akhirat kuncinya pada al-fiqhu fiddin, fikih di dalam agama ini. Seluruh kebaikan di dalam lahir dan batin ada di dalam masalah ini. Kebaikan dalam perniagaan, dalam pertanian, di dalam produk, di dalam rumah tangga, dalam pemerintahan, kuncinya ada di sini, yaitu apa? Fikih di dalam agama. Dengan fikih maka dia akan tahu bila saatnya maju, bila saatnya mundur, bila saatnya bersabar, bila saatnya berkeras. Dia tahu bagaimana cara menghadapi orang yang jenisnya macam ini, dan tahu bagaimana kalau orangnya jenisnya lain. Nah, semakin fikihnya kuat, dia akan semakin tahu, maka akan beruntung dan berjaya di dalam berdakwah dan seterusnya. Tayyib. Dan juga apa? Selamat dari neraka dan jalan-jalan ke neraka, berjaya masuk surga dan menempuh jalan-jalan surga, mendapatkan pahala yang tinggi. Orang lain karena fikihnya kurang, dia pahalanya biasa-biasa karena dia tak tahu ada amalan yang berlipat ganda pahalanya. Sementara yang ini karena fikihnya mendalam, dia tahu, oh yang ini pahalanya boleh berlipat ganda, saya menempuh jalan yang ini saja. Nah, itu kebaikannya semakin banyak tatkala ilmunya juga semakin mendalam. Yufaqihu, ini dari al-fiqh. Al-fiqhu ini sebagian ulama mengartikan adalah al-fahm, yaitu pemahaman. Yafqahu qawli, agar mereka memahami ucapan saya. Doa Nabi siapa? Nabi Musa. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, dan uraikanlah
simpul yang ada di lisan saya agar mereka memahami ucapan saya. Tetapi telah dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ada perbedaan antara faham dan fikih. Fikih itu fahmud, yaitu apa? Fahmun khas, pemahaman yang khusus, bukan semata-mata pemahaman. Baik. Makanya kalau mengetahui sholat itu wajib, ini bukan sekedar faham, ini fikih, pemahaman yang mendalam. Baik. Dan juga kata beliau dijelaskan di dalam I'lamul Muwaqqi'in, al-fiqih adalah fahmun khas wa huwa fahmu muradil mutakallim min kalamih, mengetahui keinginan si pembicara dari ucapannya. Inilah yang dimaksudkan dengan fikih itu. Baik. Kemudian fikih lafaz yaitu huruf fa, qaf dan ha ini termasuk musallas kalau kita membuka musallas kutrub atau yang lain-lain dalam ilmu balaghah. Faqaha, faqiha, faquha. Jadi dia 3 harokat polanya itu. Faqaha, faqiha, faquha. Baik, sekarang apa perbedaannya? Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Faqaha ini adalah memahami suatu permasalahan, itu saja. Baik, kalau faqiha itu memahami betul-betul dia faqih di dalam dalam permasalahan itu. Ini lebih kuat. Adapun kalau faquha itu menunjukkan fikih itu sudah menjadi sajiyah dia, menjadi karakter dia. Baik. Nah, ini yang terkuat. Faquha itu terkuat. Kalau faqiha itu pertengahan. Dia faqih tapi dalam satu masalah saja. Tapi kalau faqaha itu sekedar memahami biasa, memahami permasalahan tapi tidak sampai betul-betul mendalam. Ini kemudian dari sulasi, kemudian karena ini yang diinginkan adalah menjadikan orang itu faqih, masuk ke rubai, faqaha yufaqihu, menjadikan dia faqih. Menjadikan orang itu sebagai faqih, ya. Menjadikan orang itu memiliki sifat yang disebutkan dalam asal fi'ilnya. Ini wazan fa'ala di situ. Fuqaha itu jamak dari apa? Faqih. Jamaknya fuqaha. Seperti apa? Ulama, jamak dari alim. Wazan fu'ala. Iya, fiqih. Fiddin, di dalam agama ini. Berarti kuncinya ada pada apa? Ilmu agama. Ilmu yang lain sekedar pelengkap dan pembantu saja. Tapi inti kebaikan dunia akhirat adalah ilmu agama. Baik. Ini selesai bagian yang pertama dan inilah yang diinginkan di sini. Yang kedua, wa innama ana qasimun wallahu yu'ti. Saya ini hanyalah pembagi, sementara Allah lah yang memberikan. Tayyib. Ini untuk menutup, untuk menepis persangkaan Dzul Khuwaisirah atau Abdullah bin Dzul Khuwaisirah. Dua-duanya sahih riwayatnya itu, sebagian di Sahih Bukhari, sebagian yang lain di Sahih Muslim, yang menuduh Nabi tidak adil. I'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil. Ini Khawarij generasi pertama, Nabi aja dituduh tidak adil. Baik, beradillah, adillah wahai Muhammad karena engkau tidak adil. Dan dia juga mengatakan innama hadzal ata' ma urida bihi wajhullah. Pembagian ini tidak diinginkan karenanya wajah Allah. Menuduh Nabi apa? Yaitu tidak ikhlas. Tapi apa? Nabi memberikan kepada orang-orang Quraisy, orang-orang yang diinginkan ini dan itunya, bukan karena ikhlas. Gimana kita yang perang habis-habisan, orang lain yang diberi? Ini buruk sangka pada Nabi. Nabi sudah mengingatkan dalam hadis ini, saya ini hanyalah pembagi, tapi Allah yang memberi. Yaitu Allah yang memerintahkan pada saya demikian dan demikian. Saya sekedar utusan saja. Sebagaimana dalam hadis Abi Sa'id, tatkala Nabi dicela oleh Khawarij tentang masalah itu, beliau mengatakan, ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama'. Kenapa kalian tidak percaya kepada saya? Sementara saya ini adalah kepercayaan dari zat yang di langit. Ya'tini khabarus sama'i sabahan wa masa'a. Berita langit itu datang kepada saya pagi dan petang. Hadis muttafaqun alaih. Maka di sini penjelasan bahwasanya Nabi ini kepercayaan. Beliau ini utusan. Beliau sekedar apa? Penyampai. Sementara Allah lah yang memerintahkan membagi si fulan sekian untuk si fulan sekian. Dan Allah itu maha adil.
Baik, makanya Nabi marah kepada Dzul Khuwaisirah tatkala dituduh seperti itu. Beliau mengatakan, "Faman ya'dil idza lam ya'dilillahu wa rasuluh." Siapa yang akan mampu adil apabila Allah dan Rasulnya sendiri tidak adil? Allah yang maha benar tidak adil, Nabi yang maksum tidak adil. Kalian macam apa yang jatuh bangun jahil macam itu mampu bersikap adil? Nah, ini adalah peringatan. Yang datang dari Allah dan Rasulnya itu pasti benar, pasti adil. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, sidqan fi akhbarihi wa adlan fi ahkamih. Telah sempurna kalimat Rabbmu dalam keadaan jujur dan adil. Jujur dalam beritanya, adil di dalam hukumnya. Jadi seluruh hukum Nabi itu terbaik, seluruh hukum Allah itu sudah terbaik. Demikian pula pembagian dalam warisan, tak perlu saling dengki dan seterusnya. Pembagian Allah itulah yang terbaik. Dan kesabaran adalah pemberian yang tidak ada batasannya, karena dia akan membuka rezeki yang banyak dan pahalanya itu juga tanpa batas di akhirat untuk orang-orang yang sabar dengan hukum Allah. Walan tazala hadhil ummatu qa'imatan ala amrillah, dan senantiasa umat ini tegak di atas syariat Allah. Sebagaimana dalam hadis Sauban, la tazalu ta'ifatum min ummati dhahirina 'alal haqq. Akan senantiasa ada sekelompok orang dari umatku yang tegak di atas kebenaran. La yadurruhum man khalafahum. Tidak akan membahayakan mereka orang yang menyelisihi mereka. Wala man khadalahum. Demikian pula orang yang menelantarkan mereka, tidak membahayakan mereka karena Allah wali mereka. Demikian pula malaikat Jibril dan Mikail dan para malaikat yang lain dan seterusnya, dan solihul mukminin, dan juga orang-orang soleh dari kaum mukminin. Mereka saling menolong satu sama lain, maka tidak akan membahayakan para pembela kebenaran apabila dia diselisih dan ditelantarkan oleh pihak yang lain, karena yang menolong mereka adalah Allah dan Rasul, Allah dan para malaikat dan solihul mukminin. Rasul sudah wafat. Tayyib. Dijelaskan oleh Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala di dalam Syaraf Ashabil Hadis. Beliau menyebutkan hadis ini, beliau mengatakan ini menunjukkan keutamaan para ahli hadis, karena para ahli hadis itulah yang paling setia dengan Quran dan Sunnah. Dan beliau menukilkan kalam dari Imam Bukhari, yaitu apa? Beliau mengatakan, idza lam yakun ashabul hadis humut ta'ifatu al-mansurah fala adri manhum. Dan ini juga dinukilkan dari Imam Ahmad, apabila bukan ahli hadis yang mereka itu ta'ifah mansurah, kelompok yang selalu tertolong, karena dalam riwayat Muslim mansuratan la tazalu ta'ifatun min hadhil ummah mansuratan, senantiasa tertolong. Kalau bukan ahlul hadis, saya tak tahu siapa mereka. Dan tatkala tak mungkin orang tegak di atas kebenaran sementara dia tak tahu apa itu kebenaran, tahulah kita yang paling tegak di atas kebenaran adalah para ulama. Makanya Ali Ibnul Madini, demikian pula Imam Bukhari mengatakan tentang hadis ini, humul ulama, mereka adalah para ulama. Nah, kita yang belajar sikit-sikit, kita membantu para ulama tanpa mengklaim kita adalah orang alim, kita membantu para ulama. Nah, mereka itulah Thaifatul Mansurah, tentunya ulama yang memang ulama yang memenuhi syarat-syarat, bukan sekedar diangkat sebagai ulama tapi ternyata dia berkhianat, ternyata dia adalah pengekor dunia, ternyata dia suka membuat bid'ah. Jelas bukan itu. Satuan ulama Malaysia. Nah, itu lihat pada kenyataannya, betulkah dia ikut ilmu Allah dan Rasulnya ataukah membuat bid'ah? Yang penting kenyataannya. Majelis Ulama Indonesia. Di Indonesia ada Majelis Ulama Indonesia, tapi rata-rata ya ma'ruf, bukan ikut Ahlussunnah wal Jamaah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang penting adalah kenyataan, bukan sekedar label nama. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. apa maksud ayat walan tazala hadhihi ummatu qa'imatan 'ala amrillah la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya. Oh iya ya, ada yang hilang. Tak apa, kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Ya, bagian akhir lupa, belum dibahas. Nanti terkait dengan hadis Abdullah bin Amr bin Al-As diriwayatkan oleh Muslim. Iya, insya Allah kita lengkapi. Iya.